Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dimanapun berada, dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali di channel Mata Netizen plus 62. Di channel ini semua dilihat, semua dikomentari. Nah, di kesempatan ini kita akan melihat apa ya? Kita akan mengomentari apa ya? Kita akan melihat dulu salah satu tayangan di mana ada salah seorang yang menantang Kang Deddy Mulyadi. Wow. Siapa orang itu ya? Coba nih untuk semua sahabat Mata Netizen plus 62 yang kira-kira mengenal sosok orang ini, silahkan kirim komentar di kolom komentar. Tantangan apakah yang dilayangkan oleh orang tersebut kepada Kang Deddy Mulyadi, sang Gubernur Jawa Barat, yang konon menurut orang itu Kang Deddy belum pernah menginjakkan kakinya kemana ya? Daripada kita penasaran, mari kita lihat bersama-sama. Silahkan. Saya menantang debat dengan KDM. Catat media. Catat media. Hanya gubernur konten. KDM hanya mendengar. Ternyata tantangan berdebat untuk Kang Deddy Mulyadi. Betul. Oh, Cigudug ya, apa namanya? Menginjakan ke gunung, betul. Belum pernah menginjakan kakinya ke gunung. Dari tahun 70-an sebelum Banten itu memisahkan diri, sudah berdiri sejak dulu. Ini jalan sepanjang jalan Parung Panjang sudah dibangun sejak ramainya perumahan di Parung Panjang. Betul. Nah, ternyata ini ya tantangan untuk Kang Deddy Mulyadi, tantangan debat. Pertanyaannya, layakkah orang tersebut menantang Kang Deddy Mulyadi? Coba kirim komentar sahabat Mata Netizen plus 62 di kolom komentar ya. Layakkah orang tersebut menantang Kang Deddy Mulyadi? Ya kalau seimbang ya mungkin, kalau saling tantang menantang itu harusnya yang seimbang. Ya seperti kepala desa menantang kepala desa berdebat, camat menantang bapak camat berdebat, bupati menantang bupati berdebat. Mungkin ya gubernur mungkin menantang gubernur lagi berdebat. Untuk apa? Untuk program-programnya yang kira-kira berpihak kepada rakyat, saling berdebat, beradu pikiran, beradu argumen tentang program-program yang benar-benar memihak kepada rakyat. Barangkali seperti itu ya, tantangan itu ya harusnya yang seimbang barangkali itu ya. Coba nih kirim komentar sahabat Mata Netizen di kolom komentar. Apakah orang tersebut ini seimbang atau tidak, layak atau tidak menantang Kang Deddy Mulyadi? Dan juga disebutkan oleh orang tersebut ya bahwa Kang Deddy Mulyadi belum pernah menginjakan kakinya kemana tadi? Ke Cigudug apa ya namanya? Jujur ya, sekalipun saya ini bukan warga Bogor, bukan warga Parung Panjang, namun bisa saya merasakan barangkali ya, bagaimana ketika seandainya ini terjadi di kampung saya, bagaimana hilir mudik mobil-mobil besar dengan mengangkut batu-batu, mengangkut tambang, sampai sekarang jalan menjadi rusak. Ketika kita membayangkan bagaimana ketika anak kita mau sekolah atau aktivitas kita, ketika kita mau bekerja melewati jalan tersebut, kemudian jalannya rusak karena aktivitas tambang itu, karena mungkin muatan barang yang berlebihan. Ini saya membayangkan jika ini terjadi di tempat saya ya. Mungkin kalau saya berpikir ya, mungkin seperti itu juga ya keadaan warga di Parung Panjang. Tapi ya kita tidak mengetahui ya seperti apa perasaan warga di Parung Panjang. Apakah mereka bahagia dengan adanya tambang tersebut, dengan adanya hilir mudik mobil-mobil berat yang melewati jalan tersebut, dengan adanya kerusakan jalan tersebut? Seandainya memang warga di Parung Panjang itu tidak keberatan, atau justru malah sebaliknya bahagia sekali ya dengan adanya pekerjaan di sana, adanya tambang, hilir mudik di sana,
dengan adanya jalan-jalan yang rusak di sana. Mungkin Bapak KDM nggak perlu perbaiki jalan di sana ya, karena mungkin itu yang mereka harapkan. Kalau memang seperti itu, kalau memang mereka itu lebih senangnya seperti itu. Tapi ya kalau menurut saya, mereka itu lebih senang jika jalannya itu mulus, jalannya itu bagus, ketika mau beraktivitas tidak terganggu oleh kendaraan-kendaraan yang besar-besar itu ya, mengangkut tambang, tidak tercemari udaranya oleh polusi. Ya saya kira seperti itu ya, normalnya barangkali ya seperti itu ya, meskipun saya belum pernah menginjakan kaki ke daerah ke Parung Panjang itu ya. Apakah Kang Deddy Mulyadi pernah menginjakan kakinya ke sana? Ya wallahu alam ya, kita tidak tahu apakah Kang Deddy pernah ke sana atau tidak. Cuman yang menariknya itu ketika si bapak yang tadi berorasi mengatakan Kang Deddy itu hanya gubernur konten, tapi beliau juga malah mengatakan catat media. Wah, harusnya kan jangan catat media, itu kan nanti jadi konten atau ya, jangan catat media. Kalau Kang Deddy disebut hanya gubernur konten, nanti yang ada yang dicatat itu ya malah jadi konten atau Bapak, seperti itu ya. Kita akan saksikan ya bagaimana tanggapan para netizen menyikapi orasi dari Bapak tersebut. Kita buka dulu nih yang pertama dari komentarnya Abah Raden Sair Langit. Wah, ini asli orang Sunda. Kita akan simak bagaimana pendapat beliau, pendapat Abah Raden Sair Langit mengenai orasi atau demo yang tadi disampaikan oleh Bapak siapa? Ada yang kenal semua sahabat mata netizen? Ya, kita simak saja ya ke komentarnya. Silahkan. Terkait masalah pertambangan, orang ini kan intinya kurang lebih yang demo ini kan kelompok ini, orang-orang ini yang melakukan demo ini mungkin merasa dirugikan dengan kebijakan KDM. Bisa jadi merasa dirugikan. Akan membuat sebuah alibi-alibi di mana mungkin menganggap KDM ini adalah merugikan mata pencarian mereka dan juga yang lainnya. Lalu mereka mungkin merasa memposisikan diri sebagai orang-orang yang didolimi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM. Yang ingin saya garis bawahi begini kepada sedulur-sedulur yang melakukan demo tersebut, begini, ketika Anda sekarang merasa terdolimi, pernah nggak Anda terpikir bagaimana banyak orang yang juga merasa terdolimi dengan aktivitas tambang yang Anda semua lakukan? Kalau saya membaca berita-berita yang disampaikan oleh media-media sosial, berita-berita disampaikan oleh orang-orang yang bisa dikatakan terpercaya dengan apa yang disampaikan oleh mereka, bahkan tanggapan langsung dari gubernurnya sendiri, ya ini Kang Deddy Mulyadi, itu sudah banyak data orang-orang yang meninggal, orang-orang yang celaka gara-gara aktivitas mobil-mobil besar. 100 orang lebih ya. Ketika seandainya anda semua yang berdemo merasa, katakanlah Anda semua merasa didolimi gitu kan, merasa merasa disakiti dengan kebijakan KDM. Pernah nggak Anda terpikir dengan bagaimana perasaan mereka yang juga merasa terdolimi dengan aktivitas kalian? Pernah enggak terpikir bahwa mereka itu merasa terdolimi juga? Ini kata Abah Raden Sair Langit ya. Jika yang berorasi mungkin mewakili, mungkin ya kata Abah Raden Sair Langit, mungkin ada perasaan merasa terdolimi dengan kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Andai karena alasan ini, umpamanya karena alasan itu, coba berpikir kembali. Abah Raden Sair Langit mengajak berpikir, seandainya kita memikirkan orang yang ada di wilayah di sana gitu ya. Seandainya kita mau memikirkan keadaan orang-orang yang ada di sana, pernah tidak kita memikirkan bahwa tindakan kita ini mendolimi orang lain? Kenapa tindakan kita mendolimi orang lain? Mungkin ada warga di daerah sana yang menjadi korban, ada yang meninggal karena ya syariatnya mungkin karena rusaknya jalan seperti itu ya, hingga terjadi kecelakaan atau ya apapun itu kejadian ya. Tentunya kita harus paham ya bahwa apapun kebijakan gubernur, apapun kebijakannya tidak mungkin disetujui oleh semua orang. Tidak mungkin setiap kebijakan gubernur itu disukai semua orang. Tidak mungkin kebijakan itu
diharapkan semua orang. Tentu ada saja orang-orang yang tidak menginginkan kebijakan itu. Tentu ada saja orang-orang yang tidak sepemikiran, tidak mengharapkan adanya kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan kita pun tidak tahu ya yang demo itu, yang demo-demo apakah asli orang Parung Panjang ataukah dari luar, kan kita tidak tahu. Yang berdemo di sana itu orang situnya atau orang dari luar Parung Panjang, kan kita tidak tahu ya. Coba untuk sahabat mata netizen plus 92 barangkali yang tahu yang demo itu yang kemarin orang mana, orang Parung Panjang kah atau orang dari luar Parung Panjang? Silahkan ya tulis komentar sahabat mata netizen plus 62 di kolom komentar. Kita lanjutkan dulu ya apa yang akan disampaikan oleh Abah Raden Sair Langit dulu ya, silahkan. Apakah urusan kematian, urusan kecelakaan yang syariatnya disebabkan oleh aktivitas pertambangan tersebut? Lalu bagaimana dengan jalan, gitu kan? Nah betul ya, perlu juga dipikirkan dengan keadaan jalannya yang mungkin menjadi rusak, menjadi bergelombang, yang seharusnya mungkin jalannya itu mulus, bisa dilalui pengendara motor dengan nyaman, menjadi rusak. Nah harus mungkin dipikirkan tentang keadaan seperti itu ya. Jadi jangan hanya berpikir tentang keadaan pekerjaan diri kita sendiri ya, tapi berpikirlah bagaimana aktivitas atau pekerjaan orang lain menjadi terganggu, mungkin ya, ya karena jalannya rusak, barangkali seperti itu ya. Coba berpikir ke arah sana, memikirkan hal-hal itu. Mungkin banyak para pekerja di sana yang mungkin terganggu ya. Kita lanjut dulu ya, kita lanjutkan lagi ke salah satu komentar dari netizen ini. Silahkan. Kang Deddy Mulyadi menjadi sejarah ya karena hentikan aktivitas tambang untuk sementara yang Untuk sementara. Menurut gua Ya, ini perlu adalah dicatat yang ya. harus Dihentikan sementara. oleh pemimpin kita. Karena apa? Karena tambang ini benar-benar tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Dan Deddy Mulyadi mengeluarkan statement ya, bagi saya nggak ada toleransi lagi. Kalau tidak mau berubah sikap pengusahanya, cenderung hanya mementingkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, tidak memperhatikan aspek-aspek ketertiban, keamanan, keselamatan orang lain, maka akan saya tutup. Memang Deddy Mulyadi ini benar-benar menurut gua is the best ya, karena truk-truk itu memang harus diatur sedemikian rupa ya. Setuju ya, memang harus diatur ya, kan sudah diatur ya, jadwal mereka boleh beroperasi itu kan malam hari ya, tidak boleh siang hari. Kenapa? Karena kalau siang hari pasti akan mengganggu kegiatan warga, baik itu aktivitas yang mau ke pasar, baik itu aktivitas yang mau bekerja, baik itu aktivitas yang mau berdagang dengan kendaraan motornya, ya pasti akan terganggu lah kalau siang itu ya. Seperti itu ya, jadi kita lanjut dulu ya, coba lihat nih yang ini, kita simak yuk. Ini kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang siang hari tuh, mobilnya gede-gede seperti ini ya. Ada berapa mobil tuh? Itu sudah memberikan rasa tidak nyaman terhadap warga masyarakat Parung Panjang. Wow. Ya. Parung Panjang itu bahkan ada kecelakaan ya ini ya. Sepeda motor terlindas. Mobil-mobil tambang yang besar. Mobil besar, mobil tambang itu ya. Korban jiwa, terutama para pengguna jalan ya yang berpapasan langsung dengan mobil-mobil besar yang ada di Parung Panjang. Ya. Sudah tak terhitung nyawa ya yang terlindas oleh mobil-mobil tambang itu. Ya, mobil tambang yang berseliweran yang terus merusak sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di Parung Panjang. Ini kan siang hari ya, sampai goyang-goyang tuh motornya ya. Ini kan menunjukkan bagaimana keadaan jalan di sana ya, tuh lihat. Tambang-tambang yang ada di Parung Panjang. Ya. Tentu ini gejlak-gejluk. Parung Panjang sekarang merasakan betapa lalu lintasnya lancar ya, tidak ada mobil-mobil besar. Yang berapa mobil tuh? Kan bukan cuma satu kendaraan ya, bukan cuma satu mobil aja ditutup gitu ya. Mereka sampai berduyun-duyun seperti itu ya. Tambang di Parung Panjang itu tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Parung Panjang. Ya tuh. Sampai goyang-goyang ya. Ya, penyakit ISPA, saluran pernapasan, karena tiap hari masyarakat
anak-anak kecil itu menghirup debu-debu yang dihasilkan Betul, dari ya. banyaknya mobil-mobil tambang yang lewat di sekitar pemukiman masyarakat. Ya. Jadi saya sangat mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi Sangat menghentikan mendukung. operasi tambang yang ada di Parung Panjang. Hampir rata-rata ya, komentar netizen itu sangat mendukung Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya mungkin sekalipun yang berkomentar tadi ya barangkali tidak semuanya dari warga Parung Panjang, namun mereka bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh warga di Parung Panjang ya, dengan keadaan banyaknya mobil yang lewat ke sana, dengan membawa barang yang berat, bagaimana keadaan jalan yang rusak, bagaimana keadaan debu yang pastinya mengganggu warga di sana, apalagi kalau di sana ada bayi, ada anak kecil. Nggak bisa dibayangkan ya. Pokoknya nama mata heseng ngareng hap meureun eungap gitu. Coba kita lihat nih, kita dengarkan bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi ketika ditanya mengenai Parung Panjang. Silahkan. Mengenai Parung Panjang, Pak. Parung Panjang udah jelas kan? Apalagi yang Sudah minta? jelas. Enggak, katanya ada warga demo menghentikan. Demo apa? Terkait minta suratnya dicabut, Pak. Oh, yang pertama begini. Bahwa yang meninggal sudah hampir 115 orang. 115 orang. Lebih dari 100 Yang luka orang. lebih dari 150. Kenapa pada Rusak, waktu ada yang betul. meninggal, infrastruktur rusak, nggak ada yang demo? Betul. Siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonomi. Dan saya berdiri tegak di atas semua kepentingan. Ekonomi harus jalan, rakyat harus terlindungi, infrastruktur harus baik. Kalau mengenai jalan khusus tambang kapan dibangun, Pak? Kenapa? Jalan khusus tambang. Nanti saya tanya penambang yang mau bangun jalan khusus tambang atau tidak. Karena Iya. Pak, kalau bangun jalan khusus tambang dengan dana APBN 1,2 triliun, pendapatan dari tambang berapa? Kan harus dihitung seperti itu dulu. Kan kita pemerintah harus hitung, tidak boleh anggaran ini hanya berfokus hanya pada satu kepentingan. Nah, sekarang pemerintah kabupatennya kan bersedia untuk membebaskan jalannya. Nah, nanti yang membangunnya mau saya tanya, pengusahanya mau nggak bersama-sama pemerintah untuk membangun jalan tambang? Berarti 2026 jadi dibangun, Pak? Atau Ya, jadi kita lihat evaluasi dulu. Nah seperti itu ya, benar ya. Ketika ada korban, ada yang meninggal, kok nggak ada yang demo ya? Ketika jalannya rusak, kok nggak demo ya? Betul. Kita lanjut saja dulu ya. Saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya. Ini adalah pesan Kang Deddy Mulyadi untuk barangkali untuk Saya paham yang demo kemarin ya. para penambang kehilangan pendapatannya, Memahami sekali. usaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Ya. Saya paham bahwa Memahami, ya. banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, Ya. dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang 5 meninggal tahun. di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Wow. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika Kemana? banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istrinya, banyak kakak Betul, adik betul. yang kehilangan saudaranya. Betul. Ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Kemana Pasti. kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Berapa derita masyarakat yang mengalami ispa? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita Keadilan. mempertimbangkan ekonomi. Ya. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga Betul. merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa Wow. puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan? Siapa yang menikmati?
hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Betul. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi, sebagai gubernur, harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik. Mulai tahun berapa? 2019 sampai tahun 2024 tadi ya. Ya sekitar 5 tahunan itu ada berapa ratus orang tadi yang meninggal ya. Harusnya kan dari mereka mungkin ya yang minta maaf ya. Kita lanjut ya. Pengusahanya tidak mau taat mengikuti peraturan bupati tentang jam pengiriman bahan material, mau saya tutup tahun ini. Gitu, kan kita jangan selalu kita aja Tidak taat mematuhi peraturan dari bupati. Kalau dihitung pun pengusahanya juga bukan orang Jabar kok. Ya kan Pak? Truknya juga nomornya bukan nomor Jabar Pak. Pengusahanya bukan orang Jabar. Saya tuh kasihan anak sekolah Pak. Jam pagi mereka harus ini apa? Cuci lampu dengan terus. Jam pulang sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Pakai motor udah mengerikan, sepeda udah mengerikan. Takut ya pasti ya. Kita pikirkan. Nanti kita Bawa motor juga takut ya kalau banyak kendaraan besar seperti itu ya. Kebayang ya. Naik jam pengiriman barang material. Ribuan truk tambang meremukan jalan, debu menutupi langit, ribuan dan jadi truk, keluhan setiap bukan hari. cuman Kang Deddy puluhan. Mulyadi tinggal diam. Coba Gubernur lihat. Jawa Barat Deddy Mulyadi geram melihat warga Bogor menderita akibat tambang dan alih fungsi lahan. Gunung Rentul dikikis habis demi properti besar, meninggalkan luka lingkungan yang mendalam. Kini, atas dorongan kepemimpinan Kang Deddy, PMK Bogor bergerak cepat nih. Rehabilitasi Jalan Parung Panjang dimulai pada Juli 2025. Targetnya insya Allah rampung Desember. Update terbaru, ruas Jalan Mohtoha Bunar sudah 14% progresnya. Panjangnya sekitar 6 km. Nilai kontraknya sebesar 59 miliar. Menyerap 178 tenaga kerja. Inilah kepemimpinan sejati. Berani melawan kerusakan, berpihak pada rakyat. Kalau semua kepala daerah seperti Kang Deddy Mulyadi, berapa banyak nyawa yang bisa kita selamatkan? Kepala daerah di daerahmu kapan bergeraknya? Coba deh Bapak hitung se Jawa Barat. Berapa ratus tambang ilegal di Jawa Barat? Jangankan yang tambang ilegal, tambang yang resmi. Kalau SDM mau turun ke lapangan, izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar. Wow. Ada yang resmi pun yang seperti itu ya. Aduh, ini luar biasa ya. Yang ilegalnya coba dihitung ada berapa ratus, kemudian yang resminya pun ya aneh begitu ya. Yang resminya pun izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar. Iya mah, kalau lebih hana namanya. Aduh. Taruhan saya. Izinnya di sini, nambangnya di sini. Itu kan biasa dalam dunia pertama. Izin di sini, nambang di sini. Inilah kepekaan kita yang digaji oleh negara. Betul. Harus peka. Pemerintah harus peka. Pegawai pertambangan, supir truk yang biasa muat pasir dan batu pasti akan kehilangan pekerjaannya. Industri konstruksi juga sama akan kehilangan konsumennya karena bahan bangunan menjadi langka dan tentunya harganya pasti mahal. Proyek swasta dan pemerintah juga terancam mangkrak. Padahal Tuhan menciptakan alam ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh makhluk hidup. Jadi buat kalian yang merusak lingkungan, sebaiknya Anda introspeksi diri. Jangan menjadi manusia yang sangat munafik. Rumah Anda saja terbuat dari bahan yang dihasilkan dari alam, bukan dari tepung terigu. Terkadang saya pengen tahu ya, isi kepala orang-orang modelan kayak gini. Seolah-olah pemerintah itu serba salah di mata dia. Menutup tambang salah, tidak ditutup pun salah. Sedangkan orang-orang kayak gini bisanya cuman mengkritik doang tanpa memberikan solusi. Lu tahu tidak, sekarang banyak orang-orang di luaran sana yang menyuarakan Save Raja 4. Hasil tambang itu bukan hanya batu dan pasir doang ya, Anto.
ada emas, ada nikel, Yanto. ada minyak bumi. Apakah Emang semua namanya itu bisa Yanto. jadi bahan bangunan rumah lu? Penutupan tambang itu bukan Deddy Mulyadi tidak melihat angka pengangguran baru. Mungkin ada puluhan atau ratusan. Betul. Lebih jauh dari itu, Deddy Sudah Mulyadi memahami. melihat dampak yang akan ditimbulkan jika tambang-tambang ini terus-terusan beraktivitas. Berapa nyawa lagi yang akan hilang, bencana apa lagi yang akan datang jika aktivitas tambang ini tidak ditutup. Ya benar ya, kalau alam ini ya untuk kemanfaatan manusia, tapi ada aturannya, Kang, ada aturannya. Pakai aturan, jadi jangan begini ya, maksud saya seperti ini ya. Jangan karena alasan alam ini untuk kemanfaatan manusia, kemudian kita sebebasnya menggunakan alam tersebut. Tentu tidak seperti itu, harus dipertimbangkan, ada aturannya. Kira-kira yang mau kita ambil manfaatnya memberikan kerugian atau tidak, merusak atau tidak, seperti itu ya. Benar ya, saya sependapat jika alam ini untuk kemanfaatan manusia, untuk kemaslahatan manusia, saya sangat setuju. Betul ya, itu sangat setuju, benar sekali. Tapi tentunya harus dengan aturan-aturan yang juga kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Seperti itu ya. Alam ini memang untuk kemanfaatan manusia, tapi jangan sampai justru malah merugikan juga manusia. Jangan sampai merugikan juga manusia atau makhluk yang lainnya, seperti itu ya. Lanjut. Soal demo penambangan Parung Panjang. Ya. Terus terang saja, teman-teman. Demo tersebut kalau menurut saya adalah kebanyakan orang-orang dan supir-supirnya dari luar. Dari Wow, ternyata dari luar Jabar yang kemarin demo ya. Masyarakat pribumi Parung Panjang soal penambangan. Hanya menguntungkan sepihak saja, apalagi perusahaan pertambangan tersebut, apalagi yang jadi makelarnya, apalagi yang menjadi bosnya. Jadi menurut saya penutupan itu adalah kebijakan yang sangat bijak, yang sangat benar. Dan gubernur juga di dalam penyampaian videonya menyampaikan bahwa penutupan tersebut itu hanya menutup secara sementara selama pembangunan. Sementara karena sedang diperbaiki jalannya, pembangunan jalan. Mobil-mobil masih berjalan, maka akan ditutup secara permanen. Coba nih untuk semua sahabat mata netizen, kirim pendapat sahabat mata netizen plus 62 mengenai tambang di Parung Panjang, dengan keadaan di Parung Panjang yang seperti itu, dengan jalan yang rusak seperti itu. Coba silahkan tulis pendapat sahabat mata netizen di kolom komentar. Tentunya kita harus juga memikirkan orang lain ya, mencari kemanfaatan untuk diri kita, jangan sampai kita merugikan orang lain, seperti itu ya. Jangan, tidak boleh kita merugikan orang lain, bahkan kita barangkali kita harus lebih ikhlas ya, lebih ikhlas untuk tidak mendapatkan kemanfaatan daripada kita mendapatkan manfaat, namun dengan cara kita justru malah ada orang lain yang mendapatkan kerugian, seperti itu ya. Nanti kita akan lanjut videonya di video-video berikutnya ya, tentang berita-berita yang heboh-heboh tentunya ya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada. Saya doakan semoga semua sahabat mata netizen plus 62 yang menyaksikan tayangan ini ataupun yang belum menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dulu dan kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.